Kalau di busur, di panahan, ya mungkin seminim-minimnya kualitas busur itu. Kalau kita tembak X dia kena ke biru, kita tembak lagi harusnya dia ke biru juga. Dengan sap yang sama, maksudnya dengan arrow yang sama gitu. Jadi ketika kita tembak tak biru, kita tembak lagi tak biru, dia masih bakal kita ngumpul. Tapi mungkin susah dituning untuk kena kuning. Kalau dengan alat-alat yang minim gitu. Jadi itu uniknya dengan apa? Jadi asumsinya berarti settingan yang bagus itu sangat bergantung dengan skill si archer. Jadi bisa ngacak itu bukan karena alatnya, tapi memang karena tekniknya. Jadi mungkin kalau kita pakai jarak dekat, mungkin 5 meter, 10 meter mungkin masih bisa grouping. Ya. Insya Allah masih bisa grouping. Walaupun dengan alat yang kurang memadai dengan kualitas alatnya. Jadi mungkin untuk awal kita bakal setting bersap jarak 5 atau 10 meter. Di situ nanti bakal kita lihat perkenaan 3 arrow bersap sama 3 arrow panas. Nah, di sini nih mulainya perjuangan kita setting. Kalau bersap itu lajunya Laju, mana lebih laju? bahkan lebih laju. Maka lebih laju. Lebih bagus. Bukan lebih bagus, tapi lebih kencang. Karena dia nggak ada hambatan anginnya. Arrow itu bisa lurus kan karena ada panas. Panas itu banyak menyeimbangkan. Di situ dia bikin lambat karena angin, karena dia mau mengkompensasi angin. Jadi arrow yang bersap itu bakal lebih laju, walaupun terbangnya mungkin awalnya mungkin gini, apa gini, apa diam-diam. Karena nggak ada kompensasi. Iya. Itu harus sama persis ya, yang bersap sama panen. Arrow-nya, jenis arrow-nya. Jenis arrow harus sama. Iya, ketika beli rakitan pun berarti kan belum ada panen. Tolnya apa? Intinya kita siapkan 6 arrow yang sama, merek yang sama, jenis yang sama, dengan poin yang sama, 3 pakai panes yang sama, 3 lagi Belum dipasang. belum pasang panes. Harus sama jenis, harus sama spine, sama panjang. Kalau perlu ditimbang biar pasti beratnya. Terus apa GPP atau kalau di ini untuk keseimbangan. Asalnya yang ini seimbangan di sini ya, arrow berikutnya ada di sini juga. Keseimbangan. Jangan ini satu jenis, satu merek, tapi yang satu di sini, yang satu seimbangannya sini. Nanti beda ini poinnya. Nah, itu nggak bisa kita pakai untuk tuning. Arrow bersap itu dan arrow yang komplit. Arrow komplit. Iya. Kalau dua-duanya ditembakkan itu untuk membuktikan apa sih? Nah, oke, disinilah mulai perjuangan kita setting itu. Jadi di bersap itu bakal ketemu kemungkinan apa yang harus kita setting di alat. Contoh satu yang kita ambil dulu ini. Kita tembak jarak 5 meter. Kita tembak yang pakai vanes 3 arrow. Diusahakan yang 3 arrow itu grouping. Walaupun kenanya di biru. Tapi sebisa mungkin kenanya di kuning. Nggak, maksudnya ketika nembak kita nggak usah merubah aiming. Oh enggak. Sudah di situ aja. Aiming, anchor, stand kita semua full draw-nya semua sama. Yang beda cuma jenis ini arrow-nya aja. Kalau pas nggak kuning nggak usah dihidupkan ke kuning ya? Enggak, yang jelas kita pilih dulu kuning, jarak 5 meter, kita lihat, misalnya kenanya di biru bawah atau biru atas gitu. Ya udah, di situ aja dulu tembak kuning lagi, harusnya dia kena di tempat yang sama, 3 arrow, ya kan? Setelah itu, ini kita lewatkan dulu kondisi tancap arrow ya. Bisa jadi arrow itu nancapnya gini, atau nancapnya gini, atau nancapnya gini. Kan banyak ini nanti bisa kiri kanan atau atas bawah. Yang jelas dia nancap dulu dan grouping itu yang pasti yang harus ini dulu. Harus grouping. Itu ya. Setelah kita tembak yang pakai vanes bisa grouping, kita tembak lagi yang bersap di jarak yang sama dengan teknik yang sama.
Ini harus perlu diingat. Ketika aerobersat di bawah aeropanes, nancapnya. nancap ya. Ini aeropanes di 7 atas, aerobersat misalnya di 7 bawah. Tapi tetap drooping, harusnya di drooping walaupun nancapnya nggak lurus. Itu yang harus kita catat, berarti knocking kita ketinggian. Atas bawahnya apa ini? Kita perlu turunin ya Novi? Turun. Nah, yang jelas itu dulu, kita bikin dulu catatan. Knocking kita yang kita pasang tadi ketinggian. Ketika aerobersat jatuhnya di bawah aeropanes. Ketika aerobersat jatuhnya di bawah aeropanes, knocking kita ketinggian. Gue tanya sebentar Pak, kalau kita nyoba jaraknya agak jauh, kita kan pakai crawl ya, kalau verbal crawl. Itu crawlnya pasti mirip juga ya? Nah, gitu. Karena kan kuadrat juga ya. Crawlnya mirip. Iya. Makanya tadi saya dari dulu Iya. nggak mau satu busur itu untuk beberapa jarak. Itu menghindari itu tadi. Jadi ketika kita main 36 fps atau 40 fps di 50 meter, Ya. mungkin crawlnya mentok, Ya. otomatis nanti kan di jarak pendek kita nge-crawl. Ya. Nge-crawl itu pasti merubah lari aero. Bisa jadi aeronya gini nih. Aeronya bakal muncul. Pasti. Aeronya bakal muncul. Jadi makanya dipakai LBS yang lebih rendah supaya crawl kita nggak terlalu jauh-jauh kan. Hampir sama di situ. Nah, hampir sama gitu. Dan itu nggak bakal merubah banyak di teknik kita. Terus untuk mengkompensasi teknik yang bakal banyak berubah karena crawl, usahakan mainnya fast walking, jangan string walking. Nah ini ada teknik tuh nih. Iya, karena kalau kita pakai string walking, otomatis kan tangan jadi crawl. Nah sekarang pakai fast walking, berarti tangan naik, tapi posisi crawl kita sama loh. Dan lari aero bakal tetap sama. Kalau saya pakai busur ini untuk jarak 18 atau 20, ini string walking ya, fast walking juga. Dan bunyi busur itu jadi karuan. Mungkin saya kurang ini gitu, kurang prefer pakai alat ini di jarak ini. Sayang alatnya. Kalau di jarak jauh, crawl no? Nah, mentok ya? Kita balik lagi ke bersat. Karena untuk teknik, insya Allah ke depan kita cari bahan. Siap. Kita main jadi posisi bersat jatuhnya di bawah aeropanes, knocking kita ketinggian. Lihat jalan. Begitu juga sebaliknya. Kondisi Pak Murid toilet itu. Posisi bersat jatuh di atas aeropanes, knocking kita kerendahan. Nembak panas dulu baru bersat. Itu untuk jarak-jarak, makanya yang enak itu Bu, di jarak yang bakal kita pakai gitu. Bersat itu. Dan intinya aero bersat dan aero panes jatuhnya harus sama. Aero bersat sama aero panes ketika ditembakkan tempat jatuh aero itu harus sama. Walaupun nancap ini kiri kanan, tapi dia tetap satu tempat. Bersat dan panes. Setelah diubah knocking. Dan untuk jarak rubahnya berapa nih gesernya, berapa mili geser, itu saya yang belum paham. Belum sampai ngitungnya, tapi bisa kita mungkin turun satu dari bisa jarak ini. Kalau yang seharusnya itu kan normalnya ya, yang saya yang tadi itu kan kalau ditembakkan itu seharusnya kan di bawahnya, di atasnya ini ya, yang panas. Seharusnya enggak. Seharusnya dia satu tempat. Seharusnya ketika kita tembak aero panes dia kena kuning, bersatnya kita tembakkan harusnya kena kuning juga. Harusnya satu tempat. Air panas nggak mempengaruhi daripada
ketepatan daripada. Nah, makanya awal itu yang kita tembakkan yang vanes dulu. Vanes itu kenapa awalnya ditembakkan? Karena dia terbangnya pasti lurus. Karena dia udah ada vanesnya. Mau knocking kita gini pun, ini kan knocking saya di sini sekarang posisinya. Ketika saya pakai vanes, knockingnya di sini dan nembak jarak sekian gitu. Ini nanti jatuh airnya pasti lurus karena dikompensasi sama vanesnya. Dan sekarang gimana caranya aero yang tanpa vanes terbangnya tetap lurus? Logikanya ketika aero yang tanpa vanes lurus, yang pakai vanes pasti lurus. Itu logikanya. Ketika aero tanpa vanes kita tembakkan bisa lurus, yang pakai vanes pasti lurus. Mungkin Pak Tio pernah nengok saya nembak di 50 meter pakai bersap. Nah, jadi jatuh aero bersap itu sama yang pakai vanes, yang pakai vanes kena di 9 atau 10, yang bersapnya kena di situ juga. Pas ya? Pas. Itu sempurnanya ya Coach ya? Sempurnanya gitu. Kira-kira ada ini, batas yang masih Enggak ada. acceptable? Enggak ada. Jadi enggak ada kompensasi. Nggak ada kompensasi. Jadi dia jatuh aero bersap itu harus sama dengan aero panas. Oh tapi kemungkinan sih biasanya nanti nggak akan lurus gitu ya ini ya, nancapnya ya. Iya. Tapi nanti ketika settingannya pas dia nancapnya lurus. Pak Cip pernah lihat yang settingan di sini. Kalau pemakaian dengan banyak jenis-jenis panas yang berbeda, itu kan mempengaruhi ada kalau panas LM begitu aja daripada panas steaming. Itu juga dengan pakai panas sama besar itu nanti nggak pengaruh. Berubah lagi settingannya. Berubah lagi nanti settingan waktu ini. Jadi tapi kemungkinan besar bakal berubah itu di knocking nanti. Kalau kita rubah, sekarang saya setting pakai spin wing dan bersapnya udah oke. Berapa lama berikut saya ganti dengan yang karet. Perkenaan pasti berubah. Perkenaan berubah, saya tembak bersap. Ya bersap tadi ke arah yang pertama tadi, ke arah yang saya tembakkan pakai ini. Dan sekarang dia harus ngikut ke arah yang pakai vanes karet tadi. Itu harus disetting sesuai Berarti setting lagi yang dipakai. Nah, berarti ketika bersap kita setting lagi yang vanes karet. Terlalu banyak macamnya. Iya. Kalau nambah panas berarti nambah busuk. Satu set. Itu satu kemungkinan dari bersap. Soal knocking atas atau bawah. Itu satu poin yang bikin catatan kita. Ketika bersap di atas aero panes, knocking kita di bawah. Berarti kerendahan. Jika sebaliknya. Sekarang posisinya gini. Posisi bersap di kanan Atau kiri. aero panas. Ya. Di kanan atau di kiri aero panas. Nah, itu apa itu kira-kira? Center point, center shot. Yang lain? Kayak pelanjarnya itu, perkenalan pelanjar. Satu panjang. Grip itu bisa bilang mempengaruhi. Grip. Kalau grip mungkin lebih ke string alignment nanti Pak, pengaruhnya ke teknik. Sekarang kita lebih ke settingan. Kalau tangan kita megangnya seperti ini atau gini, itu pasti berubah. Atau gini sekali itu pasti berubah. Dan tekanannya mungkin kuat di atas atau di bawah, itu perkenaan pasti berubah. Nah itu di teknik. Tapi sekarang yang kita utamakan dulu di tune alat kita. Jadi ketika ini asumsinya gini Pak ya, asumsinya teknik kita itu udah betul. Makanya tadi hasil tuning kita tuh nggak bakal jauh beda dari kualitas skill si archer. Makanya asumsinya
kita sudah bisa nembak grouping. Mungkin kalau nggak bisa jauh, ini jarak 5 meter aja ya, biar bisa grouping. Yang jelas harus grouping. Kalau nggak grouping kita nggak bakal bisa melanjutkan settingan. Jadi ketika aero bersab jatuh di kiri atau di kanan aero panes, kira-kira apa tuh? Yang Settingnya aero sudah. Bukan lim. Semua settingan lim. jadi dari situ banyak catatan kalau untuk kiri kanan. Atas bawah cuma knocking, Mas. Atas bawah cuma knocking. Mungkin break juga bisa nanti, tapi itu kan kita di jalan tertentu. Tapi kalau untuk kiri kanan aero itu kompleks sekali. Pertama, pengaruh plunger terlalu masuk atau terlalu mundur. Satu. Yang kedua, tekanan per plunger terlalu kuat atau lemah. Yang ketiga, center shoot. Yang keempat, kalau settingan itu bagus, kalau lari aero ke kiri, berarti spine terlalu kaku. Kalau larinya ke kanan, spine terlalu lentur. Sekarang kita mau ngambil yang mana dulu? Banyak banget ya. Ada berapa tuh? Besoknya ada 4. Dari plunger maju atau mundur, tekanan plunger kuat atau lembut, center shoot, sama spine. Sekarang yang mana dulu nih yang mau kita setting? Awalnya Yang paling sulit. Lanjut. Yang paling sulit. Center shoot. Center shoot nggak tahu. Jadi Jadi, diubah, nanti tahap berikutnya diubah lagi. nah iya, itu dulu. Mungkin saya pernah cerita untuk dapatkan satu settingan itu kadang habis waktu 1 bulan. Karena Latihan ya, Pak. karena asumsi kita latihan itu, asumsi kita setting itu selain dari skill yang harus mumpuni, kita dalam keadaan prima, tenaga lagi bagus. Karena ketika kita nge-shoot masih tenaga oke, dengan nyeting ketika udah capek, Salah mulu gitu ya. nggak bakal ketemu. Makanya latihan pagi 2 jam sampai setting sudah dapat, nanti di rumah oke lagi, besok latihan lagi, setting lagi. Ya dengan kondisi saya latihan otodidak, settingnya berangsur, habis waktu sebulan lebih, baru dapat setting. Kalau latihan nggak pas, nggak boleh lama. Nah, Banyak waktu ya. jadi dengan kondisi tadi, aero lari ke kiri atau ke kanan, kita hilangkan asumsi spine tidak cocok. Karena dimanapun dari awal kita beli busur, Sudah disesuaikan ya. kita sudah berusaha untuk menyesuaikan spine dengan bondage, dengan LBS kita. Kalau kita nggak cocok, kan harus beli. Lalu, Bu, Baru saya. nah, Cara simpel ya. ini salah satu bukti ini. Busur saya 36 lbs aktualnya. Spine yang saya pakai 530-an. Oh iya. Harusnya di atas 500 ya, 600, 700 lah ya. Ya mungkin 800 lah. 800 lah ya. Tapi dengan aero ini, alhamdulillah masih bisa terbangnya lurus sama nancapnya lurus. Tapi itu tadi habiskan waktu 9 lebih. Jadi asumsi spine tidak cocok kita hilangkan dulu, karena biasanya dari awal kita punya beli busur yang 40 lbs, berarti kita harus cari aero di aero chartnya yang mungkin spine 600 atau 500 ya. Kalau ini kebetulan saya dulu pakai 40 lbs, sekarang aja diturunkan ke 36. Mau beli lagi belum ada ininya. Mahal sih Pak, serongnya cari murah Pak. Tapi dia kali ini. Setting sebulan itu settingnya tiap hari ya. Latihannya tiap hari. Iya, lebih ke Kalau lebih 2 minggu sekali berarti berapa bulan? Nah, itu dia. Pakai dia aja. Beres semua ya Pak. Jadi kita lanjut. Asumsi tadi di luar spine yang tidak cocok, berarti kita punya 3 kemungkinan. Pertama, plunger yang terlalu masuk atau terlalu keluar, atau tekanan plunger yang terlalu kencang atau terlalu lembut, atau center shoot. Sekarang
yang butuh kita ulik dulu itu ininya, tekanan plunger. Tekanan plunger. Karena kita tadi kan berasumsi center shoot kita kan udah ngikut dari settingan awal gitu. Berarti tekanan plunger. Ketika tekanan plunger terlalu kencang, aero akan lari ke kiri. Ya, berarti kita ambil itu dulu. Ketika aero bersab di kiri aero panes, berarti kita coba kendorkan tekanan plunger. Ya dikendorkan biasa apa ya? Kalau saya lebih ke dibantu dengan kamera dari belakang. Jadi minta tolong rekam slow motion dari belakang. Jadi di situ kita bisa lihat aero pertama terbang itu. Ketika plunger terlalu kencang, itu aero itu nanti terbang ini. Pertama dia ngeliuk ke kiri, terus ekor ini langsung banting ke kanan. Kalau di slow motion itu ketahuan. Jadi kalau cuma kasat mata kita lihat agak rumit. Ini apa itu? Kalau mau lihat video aero plunger yang kaku ini sengaja saya buat dulu. Tuh, lihat aero itu. Kelihatan. Takutnya kalau di-share dia ini apa? Dikompres. Oh besar ya? Nah coba. Jadi kalau aero kita jatuhnya di kiri aero ini, aero besar di kiri aero panes, berarti plunger kita terlalu kaku. Dan nanti kalau dia sudah pas di tengah, sudah ngumpul, baik itu dia dari kanan atau dari kiri, sekarang udah ngumpul, tapi jatuh aeronya miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu lagi ekornya. Jadi kan tadi mungkin plunger terlalu kaku, jadi aeronya jatuh di sebelah kiri. Sekarang sudah kita kendorkan perlahan dan dapat grouping dengan aero panes. Tapi aeronya miring. Ini terlalu keras ya guys ya? Video ini terlalu keras ya? Terlalu keras. Jadi aero nancupnya miring itu bukan karena posisi stand kita terhadap target. Ya. Iya itu juga Bu. Itu ya. Cuman kalau 5 meter kan nggak mungkin kita terlalu ngambil ke kiri kali gitu, atau ke kanan kali. Pasti kita lebih ngambil di tengah ini kan, di tengah target. Kita tembakan dan ternyata aero itu nancapnya gini. Atau seperti ini. Karena rilisnya. Nah itu juga itu pengaruh. Rilis yang kurang smooth, kagetan atau kelepas itu pengaruh. Tapi kan nggak kagetan terus. Iya. Kalau kita kan Grouping miring ya. Jadi kembali lagi asumsinya kita sudah bisa nembak mulus, bisa grouping. Sekarang dari aero ke jatuh ke kiri dan ke kanan sudah bisa grouping, tetapi ekor aero miring, tidak lurus, dan bersab itu harus lurus. Itu kira-kira apa tuh yang mau diolah lagi? Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira apa yang harus di-setting tuh ketika nancap aero ekornya miring kiri atau kanan? Kalau atas atau bawah itu udah pasti knocking yang terlepas.
Di situ nanti ada dua asumsi. Errornya. Pertama, plunger terlalu masuk atau terlalu mundur. Karena tekanannya tadi udah pas ya, udah bisa mengkompensasi dia untuk jatuh di titik yang sama dengan yang panas. Berarti otomatis kita harus merubah center shoot. Ketika center shoot sudah dirubah, kembali lagi ke poin-poin yang tadi. Kayaknya nggak perlu dijabarkan lagi. Jadi itu salah satu kenapa settingan itu butuh waktu yang lama. Iya. Tapi kembalinya ya mungkin setelah center shoot dirubah, ya mungkin Sampai tahap biar tahap ini lah. Ya dari tahap pelajaran. Karena kalau lagi nggak lagi kan. Jadi nanti intinya dari penjabaran tadi harus dapat hero itu yang bersak sama yang vanes mengumpul di suatu tempat dengan posisi lurus. Kalau yang vanes kemungkinan besar 80% dia pasti lurus, walaupun jarak 5 meter dia pasti lurus karena udah dikompensasi sama vanesnya. Ketahuannya nanti dia bersaknya. Oke? Oke. Kalau pengennya dipraktikkan langsung, cuman harus ada satu korban alat yang bakal diutak-atik. Sesi dua lagunya aja. Insyaallah. Pak. Pak. Insyaallah. Nah, oke. Kita lanjut. Ketika sudah dapat grouping, berarti kita sudah dapat center shoot yang oke, sudah dapat locking point yang oke. Kita bawa ke jarak 5 meter dengan peppertune. Ini yang namanya microtuning. Jadi ini settingan halus, settingan yang sangat detail ya. Sangat detail. Jadi nanti ketika kita sudah dapat grouping itu di jarak 5 meter ada bantalan dan jarak 2 meter dari bantalan atau 1 meter setelah bantalan itu ada kertas tipis mungkin selebar bantalan. Jadi yang bakal kita tembak kertas itu. Kita tembak mungkin 3 atau 4 arrow yang pakai panas. Di situ bakal ketahuan arrow itu sudah lurus atau belum. Karena kalau yang sudah lurus harusnya sobek di kertas itu bulat di tengah dan sobek panas. Harusnya seperti itu. Tapi kalau masih ada sobeknya kan, sobek ke bawah, samping, berarti arrow kita belum. Berarti masih ada microtuning yang harus kita ini. Karena sebelum itu kan kita udah lihat lurus. Ternyata setelah di peppertune masih ada kertas yang sobek nggak wajar ya. Harusnya dia sobeknya ngikut ini, bulat sama sobek ini di kertas itu. Jadi ketika masih ada sobeknya, di situ mungkin plunger itu di situ kita butuh alat-alat yang detail. Kayak plunger mungkin yang microclick supaya kita bisa dapat settingan yang pas. Ketika di peppertune sudah sesuai sobeknya dengan arrow, itu mau nembak jarak berapapun Sukses. arrow pasti lurus. Tinggal kita Tekniknya. Ya, target pendek. Berarti. tapi makanya tadi sebaiknya bersap itu kita tembakkan di jarak berapa kita mau main. Kita busur itu tuh 50 ya udah, bersap 50 meter. Kita nembak 20 ya gitu. Karena ketika arrow terbang lurus, arrow itu mungkin nggak akan pernah terbang lurus kaku gini, tapi pasti masih beliau-beliau. Pasti masih ada liu-liunya. Cuman nggak kayak video saya tadi yang sampai menghitam atau sampai kayak buruk uji ini. Saya minggu lalu ya Mas. Nah, Itunya naik sekali ya ekornya ya. Pencilaan. jadi ketika arrow bisa terbang lurus seperti itu
katanya apa ya, energi positif dari si Aero itu nggak bakal keganggu lagi sama angin. Jadi dia putarnya normal dan dia bakal meluncur. Ketika ekor masih gini-gini, otomatis kan Vanes ini ngalangin angin, otomatis Aero speednya bakal berkurang. Tapi ketika Aero terbang lurus dengan berputar itu bakal bisa nambah speed. Makanya di peluru itu di dalam laras itu ada ulir untuk membuat proyektil itu bisa berputar. Dan putaran itu yang untuk pemecahan ini. Makanya peluru bulat sekalipun bisa tetap lurus terbangnya karena berputar tadi. Makanya sekarang diciptakan speed ini supaya bikin Aero Bisa ini. dipakai alasan. Teknik. Nggak usah alasan. Enggak, kalaupun pakai Vanes karet, Iya. contoh kompon pakai Vanes karet dan itu lurus gitu. Enggak dibikin dia strike atau offside. Itu kompensasinya lain lagi gitu. Itu bahasanya apa? Kalau ilmu balistiknya lain lagi untuk terbang ini. Tipnya. Karena dia speednya udah kencang, jadi dia butuh pengendali kayak ini, kayak apa? Yang selancar air itu. Itu nah siripnya kan nggak pakai kayak spin wing. Kalau dia pakai spin wing, jadi peruntukannya beda. Kalau untuk di Verbo, untuk speed di bawah 4 di LBS di bawah 40-an, idealnya kalau saya pakai selama ini, idealnya pakai spin wing. Untuk spin wing, trending atau Bal-bal. kaleng-kaleng atau yang jelas Vanes yang bisa bikin Aero mutar ya. Apa kita bikin kan gitu. Tapi ini udah punya Dragon. Saya kaget loh. Ini Dragon Piston. Iya, ada yang Piston keluarga itu. Kita lihat, tuh Pistonnya ada kepotong. Bagus lagi. Bagi istri. Iya, Iya, Pak. itu Vanes Dragon itu pengaruhnya untuk ini, untuk pemecahan ini. Dia untuk hambatan anginnya lebih kurang. Kalau ibu bapak pernah lihat spin wingnya itu kayak apa ya? Kayak bertali-tali gitu loh. Pernah lihat nggak? Jadi dari atas ini cuma kayak tali gitu aja, tengahnya bolong. Pernah lihat nggak? Nah, lihat. Spin wing itu spin wing yang difungsikan muternya nggak kuat dan hambatan anginnya nggak ada. Itu enaknya tuh main-main di outdoor yang angin lagi kencang-kencang. Enak tuh. Soalnya kita nggak tahu kita turnamen ada angin apa enggak. Nah, Saya sambil. tapi kalau Biru banyak. outdoor kita kan nggak bisa prediksikan. Kalau main di Surabaya di situ mungkin di Tanjung Perak yang lalu mungkin anginnya sekian, jadi kita udah bisa persiapkan. Berarti harus punya Aero 40 sih. Nah itu dia Pak. Kita sudah beli itu nomor-nomornya. Iya. Untuk 12 mesin. Itu target itu ya 12 mesin. Pernah bisnis kalau ada yang mau. Jadi itu mengenai settingan sampai ke microtuning. Microtuning tadi yang pakai peppertone. Kita harus bisa buat kertas tadi itu sobek sesuai dengan bentuknya. Ini saya nih kita nggak punya slide, kita nggak punya. Microtuningnya dan yang lain nanti di Mungkin Sesi untuk 2 ya. Sesi 2 tuning ya, tuning ya kan. next dan saya memang episode berikutnya. dalam pikiran ini kalau kita bahas tuning, ini pasti pengen tuning semua gitu. Iya. Dan nanti siap-siap aja habis ini Iya. agak bingung-bingung sendiri gitu. Iya. Karena dengan settingan sekarang udah bisa nembak kuning, Iya. setelah disetting bakal lambat. Awal lagi. Nah, tapi ketika kita sudah dapat settingan yang bagus, pertama ketika kita ada human error,
sewaktu rilis itu pasti dikompensasi sama alat, pasti. Harusnya ambilnya ke 7 mungkin cuma sampai 8 ya. Dan kalaupun nanti kerepotan kok nggak dapat settingan, sementara dengan settingannya amburadul kemarin bisa nembak kuning gitu. Tapi di kondisi-kondisi tertentu settingan itu nggak bisa dipakai. Jadi gimana pun kita harus setting alat secun mungkin. Kalaupun nanti ambiar mungkin itu cuma masalah string alignment. Biasanya itu ketika kita setting ulang alat dengan ini settingnya udah bagus nih, ini udah pas nih, ketika ditembak di cover tuh udah oke. Tapi ketika main 50 ambiar itu paling ini string alignment, penempatan string, busur, reser sama ini. Jadi kita mungkin butuh penyesuaian baru lagi di situ. Dan saya rasa kalau kita udah punya teknik yang matang untuk merubah itu nggak ada masalah. Karena teknik itu bakal dipakai ketika kita di lapangan dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita kayak saya kemarin di RR, ketika kita nembak siang dan nembak malam, pencahayaannya gini, itu otomatis kita bakal berubah-ubah. Kita harus cepat menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi kalau cuma sekedar string alignment itu enggak kebiasaan aja nih. Dilatih mungkin 3-4 hari bakal biasa juga. Nah, beda gitu antara siang dan malam. Siang dan malam pasti beda. Apalagi penempatan lampu. Perlu busur siang dan malam. Dan dulu pakai label Pak, ini busur siang, busur malam. Bitnya ada lampunya. Settingan malam dan settingan siang. Settingan malamnya ini malamnya jam berapa ya Pak? Jadi yang sekarang yang memang mau yang niat saya sharingkan dari Desember kemarin lebih kurang seperti itu. Karena dengan dasar ini saya yakin nanti bakal kalau ada yang penasaran berubah pasti nanya, pasti nelfon. Karena kita sekarang nggak praktek gitu. Jadi ketika dipraktekkan bakal banyak kemungkinan itu. Harus jawab terus ya Pak. Ya, Bu. Nanya, selama ini kita tahunya ada turnamen indoor jarak pendek ya, dan 50 meter. Oke, saya sudah pakai 2 busur untuk jarak pendek dan jarak jauh. Tapi kenyataannya ada turnamen yang 20 meter, 30 meter, 40 meter. Yang lebih toleran itu yang mana untuk itu? Jarak resmi di Berbo ada 2. Indoor 18 meter, outdoor 50 meter. Di luar itu event yang dibuat oleh satu kelompok atau dari perpani setempat untuk menarik peminat. Jadi ini ada event nih, mau dibikin 50 meter. Ternyata di lingkungan kita ya mungkin masih main 10 meter atau 20 meter. Ya otomatis kita harus bikin event itu, event di 20 meter. Tapi kalau kita memang mau menyiapkan busur, 2 busur untuk indoor dan outdoor, jadi yang outdoor itu satu jarak untuk 50 meter, yang indoor itulah yang mungkin. Yang indoor yang mungkin. Karena kalau kita punya busur indoor dengan LBS 28 atau 30 itu saya rasa 18 meter kita masih nge-crawl. Jadi untuk jarak ke 30 meter pun mungkin masih bisa kita mentokkan ya. Jadi settingan kita paling pilar yang harus kita setting. Pilar itu kan harus seimbang. Kita kan di setting pilar itu kenapa harus disetting supaya lecutan lim atas dengan lim bawah itu sama gitu ketika dirilis. Itu kalau kita pakai pilar 0. Dan pilar 0 ini, nah nanti coba. Pilar 0 ini sekarang kita anggap busur saya pilarnya 0. Dan ini titik tengah busur. Nih garis titik putih tadi. Titik tengah busur. Sekarang crawl saya di mana? Yang dominan narik busur itu yang mana? Jari mana? Kalau saya jari tengah. Tengah. Saya jari tengah. Ketika kita crawl,
scroll mentok, posisinya di mana? Di atas garis putih. Iya kan? Di sini, di atas garis putih. Nah, itu kita jelaskan. Di atas garis putih. Sekarang kita logika. Ketika saya narik di atas garis putih, di sini, scrollnya mentok di sini. Otomatis yang paling kuat ketarik 5 atas. Artinya saya nggak bisa tillernya 0, harus tiller positif. Itu salah satu fungsi kita harus menandai titik tengah busur tadi. Tapi kalau ditandai nanti untuk pembangun nggak? Enggak, kita kan cuma untuk tahu tillernya. Setelah ini saya hapus nih. Ataupun pas latihan dia hilang juga nih. Ini khusus untuk berbo yang 3 under ya. Kalau recap lain lagi ceritanya. Kalau recap kan speednya beda lagi. Jadi sekarang ketika saya main 50 meter di crawl yang mentok ini, berarti yang ketarik itu sama jari tengah, dominan jari tengah di atas titik tengah busur. Artinya kalau saya paksakan ini tiller 0, ketika rilis itu limnya nggak bakal sama lepasnya. Pasti lebih duluan lim atas. Pasti lebih duluan lim atas. Jadi tetap. Dan pengaruhnya nanti ke lari aero. Aero itu akan naik terus. Dan kiatnya, ya otomatis kita harus mendorongkan lim atas supaya ketika kita tarik ini posisi renggangnya sama ya. Maksudnya ada kilo positif, kilo negatif. Dan ketika saya main busur ini mungkin beberapa kilo GT ini termasuk yang paling senyap ya, saya setting sekarang. Karena saya buat di Jakarta kemarin, di beberapa orang pakai kilo GT itu ngumpul semua. Mas jadi gimana mas? Karena semuanya ini luar biasa. Tetap punya pendra. Itu salah satu pengaruhnya dari tiller tadi. Nah, jadi ketika busur ini saya bawa 20 meter, saya crawlnya itu lebih kurang di sini, seperti gini. Jari tengah saya jauh di bawah titik tengah busur. Kalau Bapak Ibu dengar, stop, jelek bunyi. Malah saya mikir bunyi, aduh patah juga. Iya, bunyinya jelek karena memang nggak seimbang, pucutannya nggak seimbang. Kalau cuma sekali 2 kali aja itu masalah, tapi kalau dengan continue itu kalau nggak di sini patahin. Kalau nggak di sini patahin. Udah pasti, karena lebih banyak ketarik yang bawah kan. So yang atas baru ditarik sampai sini, yang bawah sudah ditarik sampai sini. Ya otomatis kalau dia sama nariknya, dibikin tiller negatif. Dan sekarang kalau di sini tiller negatifnya negatif berapa gitu ya? Nah itu yang belum saya cari tahu itu. Tapi bisa diperkirakan. Perkirakan dengan ini. Ketika kita tarik, bunyinya seperti apa? Kita kedua. Tarik lagi, sampai bunyinya memang senyap. Berarti itu udah pasti. Tapi kita nggak tahu itu jadinya tiller berapa gitu. Itu salah satu cara yang paling efektif dengan dengarkan suaranya. Sekasar-kasarnya lin, tapi kalau lecutannya sama, bunyinya pasti senyap. Pasti. Karena dia sama nyampenya sama dan ditahan sama string. Habis ya nggak ada ditahan. Tapi kalau nyampe nggak ada, tap itu tap. Dan suara itu kalau kita ngambil hukum suara atau bunyi itu terjadi karena ada getaran. Oke, kita tutup aja. Itu bukan dipukul baru bunyi. Temanya apa? Karena pukulannya. Karena pukulannya itu bunyi karena ada getarannya. Jadi bunyi itu keluar karena ada getaran. Kamu dibuat di sini.
Dia mau pakai string apapun, ganti ini ganti itu tetap bakal bisa bunyi selagi tillernya belum dapat. Dan jangan beranggapan busur mahal sekalipun, lim bagus sekalipun, di tiller 0 dia bakal senyap. Tetap ada harus disetting. Contoh gini, harusnya ini di 0 udah senyap gitu. Tapi kemarin saya coba 0 masih ada ini, masih ada harus saling lupa. Ini senyap untuk 50 meter, ini kan untuk 20. Nah ini pun di 20 di sini tampil ya. Dia harus punya busur. Pokoknya itu dari tadi tak tahu. Dari awal Pak. Baru datang. Baru datang. Busur 2 yang semalam beda. Ero Pak Lucy. Mungkin sampai di situ. Kalau berubah tiller itu nanti kenapa tidak berubah? Tiller sedikit banyak pasti berubah, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau masih, misal sekarang tiller 0, kita ganti ke positif 4 atau ke minus 4, nggak terlalu pengaruh. Yang bakal pengaruh itu ketika kita ubah brass head. Kalau ubah brass head itu locking point gesernya jauh, karena sekarang titik tengah di sini, titik tengah kita. Ya. Ketika ini dikendorkan, stringnya dikendorkan, dia pasti lebih naik. Tapi kalau di tiller, perubahan tiller nggak terlalu pengaruh. Knocking itu bakal pengaruh di brass head. Untuk BC itu maksimal berapa? Maksimal. Ya. Kalau maksimal atau minimal kita bisa lihat di manual book atau di Google banyak Pak. Misalnya dari busur 66 minimalnya 21, maksimalnya 22an gitu. Atau di busur 68 minimalnya 21,5, maksimalnya 22,5 atau 23 gitu. Tapi itu nanti bakal kita rubah ketika di lapangan. Contoh kasus, kita settingan semuanya udah oke. Kita tembak dengan full glow kita, dengan teknik yang udah oke, tapi jatuhnya di bawah kuning. Kita tembak kuning tapi jatuhnya di 8 misalnya. Kita tembak X, jatuhnya di 8. Dengan brass head yang kita pakai, kalau airway itu mau naik lagi, lecutan busur dan lebih lagi, itu harus kita turunkan brass headnya. Misalnya tadi 22, mungkin dibikin 21,5 supaya ininya stringnya lebih dekat ke ini, dekat ke reset. Jadi ketika lebih dekat ke reset, lecutannya itu lebih jauh gitu. Dengan resiko tarikan lebih berat karena kita ngambil gini. Tapi ketika brass head tinggi kan gini, situ aja. Brass head nanti di situ. Ketika kita tembak, asumsinya kita nembak nggak ada berat, maksudnya nggak ada beban gitu. Tembak biasa, kok turun ya gitu. Mungkin bisa diturunkan brass headnya dari 22 mungkin jadi 21,5 atau 2,8 gitu. Ketika ditembak dia bisa naik, nanti itu juga sebaliknya. Ketika kita ditembak naik terus gitu. Kalau menurunkan ditembakkan turun itu malah harus menurunkan base. Iya, harus menurunkan base. Jadi lim ini harus dikendorkan tadi gitu. Karena gini, dengan posisi sekarang, ini kan presetnya sekarang 22. Kita gini, saya rapatkan gini. Artinya kan presetnya tambah tinggi, ya kan? Ini kan tambah jauh jaraknya. Berarti lecutan busur kan cuma sampai di situ. Baru ditarik, baru lepas, udah mentok. Tapi ketika kita rendahkan presetnya, jadi string ini lebih rapat ke sini. Ketika kita tarik, kan lebih jauh lecutannya. Tapi dengan batas-batas tertentu. Kalau terlalu dekat kan lemah.
misalnya yang tadi pakai pelintiran, dikurangi pelintirannya kan bisa juga. Iya bisa. Bresek salah satunya ya dengan mengurangi pintiran. Terus jangan sampai pintiran ini sikit ini sikit pintiran. Karena ini pengaruh juga ke lecutan stringnya sendiri. String ini kan kita lihatnya ya kaku gitu, tapi setelah direkam dengan slow motion dia tetap main. Jadi kalau string sudah terlalu melelar ini, pintirannya kurang. Pertama pengaruh ke lari arrow, mungkin kurang stabilnya karena dia terlalu goyang. Tapi kalau pintirannya lebih banyak dari ini, jadi dia pas mentok tup langsung habis. Sama dengan kita memukul bola, dipukul ini dengan ditahan beda, bakal lebih kencang yang ditahan ini. Karena daya kejut tup daripada kita gini kan nggak bakal kencang banget. Kita dilibat motor atau di poli itu kan dengan string. Dan string terlalu banyak pintiran besar juga pengaruhnya, bakal bikin arrow lambat dan pengaruhnya nanti ke durability limb, ketahanan limb, karena dia terlalu kaku, nggak ada mainnya gitu. Bisa nanti ya bisa patah. Berarti ada punya alat untuk mulai ya Pak. Yuk. punya bagaimana? Jumlah play yang dipakai kalau saya pribadi loh, jangan saya pribadi dulu. Kalau menurut aturan kalau play yang dipakai itu disesuaikan dengan jenis string. Jenis string itu kan banyak, mulai dari Dacron, Dacron itu yang paling lentut. Di atas Dacron ada Faceplate, di atas Faceplate ada Dina, di atas Dina ada 8125, di atas 8125 ada Mercury, di atas Mercury ada BCYX, BCY99 gitu. Ada Angel Majesty yang itu beda pabrikan lagi. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifat stringnya dan LBS yang kita pakai standarnya. Untuk LBS 36 atau 38 itu lebih bagus itu pakai string yang jangan terlalu kaku kan. Mungkin seperti 8125 atau Mercury. Dua string itu dia nggak terlalu kaku, tapi dia punya sifat yang beda juga dan bentuk fisiknya pun beda. Kalau 8125 itu lebih kasar, yang Mercury itu lebih halus. Jadi kalau 8125 kita bikin 16 play, ini 16 play, di Mercury-nya nanti dapatnya mungkin sekitar 24 atau 26 play. Nah, dia halus kan, dan karakternya lebih lembut, suaranya pakai Mercury. Nah sekarang kita bagusnya cocok pakai yang mana? Nah itu balik lagi ke archernya. Kalau pengen lecutan yang bagus, lecutan arrow terbang yang kencang, pakai string yang kaku. BCX, BCY99, Angel Majesty, yang kaku. Bunyinya bakal keras. Resiko limb patah besar. Ya. Kalau kita punya RBS yang tinggi dan nggak butuh string, berarti kan nggak butuh string yang kaku gitu. Karena RBS sudah tinggi, bisa pakai Mercury atau 8125. Ininya kan, playnya tadi itu menyesuaikan. Kalau misalnya waktu saya dulu pakai 40 lbs, saya pengen suara busur itu lembut, saya pakai Mercury 32 play. 40 lbs itu di UK, dulu kebetulan pakai UK, 40 lbs di UK itu mungkin sama dengan semi ini yang 42 atau 44.
Jadi saya nggak butuh pelucutan yang kuat lagi gitu, karena LBS-nya udah tinggi. Jadi saya pakai Mercury 32 play yang tebal, jadi suaranya mendep, tapi LBS-nya sesuai gitu. Sesuai. Itu kalau saya pakai BCEX, mungkin saya tembak tanah di sini, kena kuning di depan, saking kencangnya. Jadi play itu karakter sih. Kita pengennya gimana? Tapi yang biasa dipakai orang ya kalau 125 ini biasanya 16 play, 18 play sampai 22 play. Itu tergantung Ini ya kan ya. ya. Saya mau duluan menjemput anak di sekolah. Tergantung ininya knock yang kita pakai juga. Kalau di Indonesia cenderung string yang menyesuaikan knock. Kalau di luar negeri biasanya knock yang menyesuaikan string. Karena karakter string itu harus sesuai kebutuhan kita gitu. Itu butuhnya stringnya yang kaku dan suaranya yang smooth gitu. Sementara kita punya knock yang besar. Kalau kita mau yang kaku dan suara smooth itu kan string yang playnya yang kasar tapi sedikit gitu ya play. Sekarang knock besar kan nggak bisa pakai. Harusnya knock yang kita ganti bukan play yang besar. Jadi sebaiknya knock yang menyesuaikan string itu. Kalau kan kita udah pakai yang small kan, jadi ke bapak tembak pakai knock apa? Jadi kita sesuaikan kita. Terus kebutuhan kita bukan itu. Itu salah satu bukan kesalahan sih, kekeliruan kita dalam memilih string. Baik, kira-kira kalau custom, kalau string di custom itu pengaruh. Custom maksudnya beda warna. Oh, beda warna. Beda warna. Ada yang custom itu custom ukuran. Ada yang beda warna. Ada yang mix. Ada yang mix. Ada kawan saya di Tanjung Pinang, Bang Takwin. Dia nge-mix stringnya BCEX sama 8125. Kembali ke prinsip tadi. Kita butuhnya seperti apa, string seperti apa. Jadi kalau string custom mix beda karakter itu nggak masalah. Di 8125 dia dapat melatih. Di BCEX dia dapat kaku. Nah, sekarang tergantung mix kita mau berapa ya. Kita lebih ke kakunya atau ke melatnya. Kalau melatnya berarti lebih banyak yang 8125-nya. Kalau itu sampai nge-mix string itu harusnya ada tingkat atas gitu. Karena yang dicari itu dah yang detail-detail kan gitu. Kalau mix warna, kalau cuma beda warna, selagi dia sama merek, ya nggak salah. Bapak tembak. Bapak tembak yang paling lengkap. Harus datakan sama tembak. Yang paling lengkap, terus pengalamannya mungkin lebih banyak, terus orangnya pun bukan mempromosikan orang itu, cuman lebih profesional, Lebih friendly. dan buatannya pun lebih presisi. Contoh, ini saya nandain sini tadi ya, untuk panjangnya. Kalau di string bapak tembak, kita kan harusnya mengukur tengah busur itu dari ujung ke ujung, dibagi dua. Kalau saya di string bapak tembak cuma ini aja saya ukur. Ini yang saya bagi dua. Ini panjangnya 19 cm. 19 cm bagi 2 8,5. Pas di sini 8,5. Jadi saya nggak perlu mengukur panjangnya. Artinya bapak tembak mengukur ini presisi. Makanya saya lebih cenderung ke bapak tembak lebih presisi. Jadi saya nggak perlu repot-repot mengukur dari atas. Mana lagi yang kalau ada string bapak tembak? Ukur ini aja, serpingnya. Misalnya panjangnya 28 cm bagi 2 ditandai, coba diukur lagi keseluruhan, harusnya tetap sama.
Jadi kalau untuk kebutuhan string mungkin bisa konsultasi ke